Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firl Nabilah Putri, NPM 21068013884. Saya di sini ingin menjelaskan terkait dengan jenis-jenis perkumpulan. Perkumpulan sendiri ada dua, yaitu perkumpulan berbadan hukum maupun perkumpulan tidak berbadan hukum. Perkumpulan berbadan hukum sendiri, pengaturannya terdapat di Sasblat nomor 64 tahun 1870 dan di buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk pendiriannya, perkumpulan berbadan hukum diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan pemohonan, pengesahan badan hukum, dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan. Dengan status yang berbadan hukum, perkumpulan ini memiliki kelebihan, yaitu dapat bertindak sebagai subjek hukum, artinya perkumpulan berbadan hukum dapat melakukan hubungan keperdataan atas nama perkumpulan itu sendiri. Perkumpulan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan perdata seperti jual beli, kepemilikan atas tanah, sewa menyewa, dan berbagai macam tindakan keperdataan lainnya, sepanjang diperbolehkan menurut undang-undang. Kekurangan dari bentuk perkumpulan berbadan hukum adalah proses pendiriannya yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, ada perkumpulan tidak berbadan hukum. Perkumpulan tidak berbadan hukum itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. Bentuknya dapat berbentuk partai politik, LSM, atau perkumpulan biasa yang merupakan sekumpulan orang dengan hobi, kepentingan, kehendak, kerja, dan atau tujuan yang sama. Misalnya, kumpulan pencinta Lamborghini, perkumpulan pencinta ayam KFC. Perkumpulan tidak berbadan hukum tetap harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri yang pendaftarannya dibuktikan oleh surat keterangan terdaftar atau SKT oleh Menteri Dalam Negeri yang diakses melalui Sistem Informasi Ormas atau SIORMAS menurut Permendagri nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Kelebihan dari perkumpulan tidak berbadan hukum ini adalah pendiriannya relatif lebih mudah karena tidak memerlukan banyak anggota dan tidak memerlukan pengesahan dari Kemenkumham. Kekurangannya adalah perkumpulan ini bukanlah dianggap sebagai subjek hukum yang mandiri seperti perkumpulan berbadan hukum. Akibatnya, perkumpulan tidak berbadan hukum ini tidak dapat melakukan hubungan-hubungan hukum keperdataan atas nama perkumpulan. Artinya untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan yang mengikat pihak ketiga, perkumpulan tidak berbadan hukum bertindak atas nama anggota dengan syarat seluruh anggota harus menyetujui dan menandatanganinya. Sekian perbedaan dari perkumpulan berbadan hukum dan perkumpulan tidak berbadan hukum. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.